warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Koji TV dalam acara Temu Pakar. Kali ini kita masih di bedah buku dari Himpunan Kedokteran Veta Maternal tentang ketuban pecah dini. Nanti akan dibawakan oleh dokter muda Hamidiatus Shodiqoh. Sudah siap? Siap, Bapak. Ya, kalau sudah siap, di bab khusus buku ini adalah tentang bab ketuban pecah dini. Kita saksikan bagaimana presentasinya. Silakan Dr. Muda Hamidiatus untuk presentasi. Yuk. Baik, selamat sore. Terima kasih untuk Dr. Aji Pramudito, spesialis obstetrik dan ginekologi magister kesehatan, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Di sini saya Hamidiatus Shodiqoh izin untuk mempresentasikan mengenai ketuban pecah dini. Untuk dari definisi sendiri, ketuban pecah dini merupakan pecahnya ketuban sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Lalu untuk epidemiologi sendiri, insidensi dari ketuban pecah dini di Indonesia berkisar antara 2-5%. Kejadian ini berhubungan dengan meningkatnya angka prematuritas dan infeksi yang berpengaruh terhadap angka mortalitas dan morbiditas ibu dan janin. Untuk kejadian infeksi akibat ketuban pecah dini di negara berkembang yaitu sekitar 13-47%, dan angka kejadian neonatal mortality rate atau NMR adalah 18/1000 kelahiran hidup, yang menyebabkan prematuritas berperan sebagai salah satu penyebab pada 26% kasus dan infeksi sebesar 28% dari keseluruhan kasus. Untuk faktor yang dideteksi sebagai penyebab adalah ketuban pecah dini lebih dari 24 jam pada 1,8% sampai 6,7%, di mana WHO sendiri menyarankan dari langkah-langkah untuk menurunkan angka NMR, diantaranya yaitu pemberian antibiotik pada kasus KPD dan kortikosteroid pada kasus prematuritas. Untuk etiologi dari KPD sendiri yaitu penyebab ketuban pecah dini secara individual pada kebanyakan kasus masih sulit diketahui. Namun biasanya ketuban pecah dini ini disebabkan oleh karena satu, adanya kelemahan selaput ketuban, yang kedua adanya peningkatan tekanan distensi. Yang pertama yaitu kelemahan selaput ketuban, di mana dibagi menjadi dua, yaitu adanya abnormalitas atau rendahnya struktur kolagen akibat berkurangnya ketebalan kolagen, kemudian adanya enzim kolagenase dan protease yang menyebabkan depolimerisasi kolagen sehingga elastisitas dari kolagen sendiri itu berkurang. Yang ketiga adanya infeksi bakteri melalui mekanisme satu aktivitas enzim dari fosfolipase A2 yang merangsang pelepasan prostaglandin sel interleukin. Kemudian yang ketiga adanya endotoksin bakteri yang adanya produksi enzim proteolitik yang menyebabkan lemahnya selaput ketuban. Kemudian adanya peningkatan jumlah lisolesitin dalam cairan amnion yang dapat mengaktifasi fosfolipid dan dari A2. Kemudian adanya ascendency infection oleh bakteri. Lalu penyebab yang kedua yaitu adanya peningkatan tekanan dari distensi, misalnya adanya kehamilan ganda, kemudian adanya polihidramion, kemudian adanya makrosomia, kemudian adanya solusio dari plasenta sendiri. Untuk faktor risiko dari ketuban pecah sendiri yaitu adanya riwayat kehamilan sebelumnya dengan KPD, kemudian adanya flora cervicovaginal, kemudian ada defisiensi CU, zin dan vitamin C, adanya ibunya itu merokok, kemudian aktivitas seksual dan sindrom Ehlers-Danlos, kemudian adanya trauma. Lalu untuk pemeriksaan untuk mendiagnosis KPD sendiri yaitu bisa dengan menggunakan spekulum. Di sini lebih dipilih daripada periksa dalam vagina karena dapat memperpanjang fase laten dari infeksi. Lalu untuk pemeriksaan spekulum ini dilihat adanya pengeluar cairan ketuban dari ostium uteri eksternum, dilihat dari jumlahnya, warnanya bagaimana, serta baunya bagaimana. Lalu bila tidak yakin dari pemeriksa bahwa cairan ketuban itu, maka dapat dilakukan pemeriksaan nitrazin atau dengan menggunakan kertas lakmus, di mana biasanya apabila kertas lakmus tesnya itu biru, jika itu positif KPD biasanya tetap berwarna biru. Apabila kertas lakmusnya itu pink, akan berubah menjadi warna biru. Lalu untuk pemeriksaan penunjang yang lain bisa dengan USG untuk mengetahui jumlah cairan ketuban dan kesejahteraan janin dengan skor biofisik janin atau non-stress test. Lalu di sini dengan penggunaan antibiotik sendiri, WHO dan Cochrane Review belum memberikan rekomendasi pilihan antibiotik. Kemungkinan disesuaikan dengan penelitian pola kuman yang ada di rumah sakit dan daerah tersebut.
Lalu untuk pemberian antibiotik ini terbukti berhubungan dengan satu, penurunan kejadian chorioamnionitis pada KPD aterem maupun preterm. Yang kedua, adanya penurunan infeksi neonatus. Yang ketiga, adanya penggunaan surfaktan. Yang keempat, adanya pemberian oksigen pada kasus KPD aterem, yang mana tidak ada perbedaan signifikan pada KPD yang preterm. Lalu untuk pilihan antibiotik biasanya diberikan injeksi ampicillin yaitu 2 gram, kemudian diikuti dengan injeksi ampicillin 4 kali 1 gram dalam 48 jam, kemudian dilanjutkan per oral erythromycin 4 kali 250 mg dalam 10 hari, atau per oral amoxicillin 3 kali 250 mg dalam 5 hari selama janin belum lahir. Lalu untuk komplikasi sendiri ada komplikasi dari ibu maupun dari janin. Yang pertama, komplikasi dari ibu yang paling sering itu chorioamnionitis yang dapat berlanjut ke sepsis dengan angka kejadian sekitar 3,5 sampai 6,4%. Lalu untuk komplikasi pada janin atau anak sendiri adanya prolap tari pusat, kemudian prematur dan infeksi dari neonatus. Lalu untuk pengolahan ketuban pecah dini ini dibagi menjadi 3, yaitu usia kehamilannya itu kurang dari 28 minggu, kemudian usia kehamilannya itu 28 sampai 37 minggu, dan usia kehamilannya itu lebih dari 37 minggu. Untuk yang usia kehamilan kurang dari 28 minggu sendiri, di mana ini akan apabila pecah, ketubannya itu akan memperberat dari sindrom Potter atau agenesis ginjal yang menyebabkan oligohidramion dan menimbulkan deformitas pada ekstremitas, kemudian wajah dan hipoplasia dari pulmonal. Kemudian selain itu, komplikasi jangka panjang biasanya sering terjadi cerebral palsy, kemudian kelainan perkembangan saraf, kemudian penyakit paru kronis dan hidrosefalus. Hal ini harus diberitahukan kepada pasien untuk memilih terapi konservatif. Bila memilih terapi konservatif, maka penata laksananya itu sama dengan usia kehamilannya itu kurang dari 34 minggu. Lalu untuk usia kehamilan 28 sampai 37 minggu, yaitu dengan pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru dari janinnya, yaitu pada usia 28 sampai 34 minggu. Kemudian pada usia kehamilan 34 sampai 37 minggu sudah tidak diperlukan pematangan paru lagi. Kemudian untuk regimen obatnya biasanya diberikan dexamethasone yaitu 2 kali 6 mg secara intramuskular selama 2 hari, atau diberikan betamethasone yaitu 2 kali 12 mg intramuskular yaitu selama 1 hari. Kemudian diberikan tokolitik selama pemberian kortikosteroid ataupun bila dilakukan rujukan ke pusat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian setelah pemberian kortikosteroid selesai, maka sudah tidak direkomendasikan dari penggunaan tokolitik. Lalu untuk usia kehamilan 28 sampai 37 minggu, biasanya bila usianya kehamilan lebih dari 34 minggu, sebaiknya dilakukan terminasi kehamilan untuk mengingat kemungkinan terjadinya ascending infection, sudah ada maturitas dari paru dengan ada atau tidaknya pemberian kortikosteroid. Lalu bila kematangan paru itu telah tercapai, bisa dilakukan terminasi kehamilan. Bila paru belum matang, dilakukan pemberian kortikosteroid kembali. Namun bila tes pematangan paru ini tidak mungkin dilakukan, maka dengan pengolahan ekspektatif tanpa pemberian kortikosteroid maupun tokolitik. Serta terus melakukan pemantauan dari kesejahteraan janin setiap harinya dan evaluasi kemungkinan adanya terjadinya chorioamnionitis. Lalu jika kondisi ibu dan janin selama pemantauan itu baik, ditunggu sampai usia kehamilannya itu mencapai 34 minggu. Untuk terminasi kehamilan sama dengan pengelolaan untuk usia kehamilan 37 minggu. Lalu di sini apabila KPD-nya itu terjadi pada usia lebih dari 37 minggu, biasanya itu dilakukan terminasi kehamilan. Pilihannya itu bisa per vaginam ataupun dari seksio cesaria, tergantung dari kondisi ibu, janin, dan dari kehamilannya. Untuk pematangan serviks bisa diberikan misoprostol 25 per vaginam setiap 6 jam selama 2 kali pemberian bila skor bisopnya itu kurang dari 5. Kemudian bila setelah 2 pemberian skor bisop tidak ada peningkatan, dilakukan induksi persalinan maupun priming misoprostol tetap dilakukan, evaluasi denyut jantung janinnya maupun kemungkinan terjadinya chorioamnionitis. Lalu di sini dilakukan pemeriksaan screening, di mana pemeriksaan screening ini pada kasus KPD yaitu adanya kemungkinan terjadinya infeksi saluran kemih, kemudian penyakit menular seksual dan streptococcus grup beta.
Lalu untuk bila ada sirkulase pada kasus KPD, tidak ada perbedaan antara kejadian korioamnionitis bila sirkulase itu dilepas maupun tidak. Oleh karena itu dari sirkulase dilepas bila ada korioamnionitis, tanda-tanda infartu, perdarahan pervaginam dan umur usianya itu lebih dari 34 minggu. Di sini bisa dilihat dari bagiannya, di mana apabila pasiennya datang dengan gejala KPD, kemudian dilakukan pengelolaan awal yaitu menegakkan diagnosis, bisa dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian dilihat dari usia kehamilannya, kemudian untuk dilihat dari kesejahteraan janinnya, dan dilakukan pemberian antibiotik profilaksis. Ini apabila usia kehamilannya itu lebih dari 34 minggu, dilakukan terminasi, kemudian di sini dibagi menjadi dua, usia kehamilan lebih dari 34 minggu maupun kurang dari 34 minggu. Apabila kurang dari 34 minggu dilakukan konservatif, dilihat dari usianya. Apabila usianya kurang dari 28 minggu dilakukan konseling komplikasi dari KPD. Kemudian apabila usianya itu 28 sampai 32 minggu dilakukan pemberian kortikosteroid, kemudian tokolitik, dan evaluasi kesejahteraan janin dan ibunya. Kemudian apabila usianya itu 37 sampai 34 minggu dilakukan konfirmasi pematangan paru atau ekspolitatif dan pemberian kortikosteroid dan evaluasi dari kesejahteraan janin maupun ibu. Lalu apabila parunya matang bisa dilakukan terminasi kehamilan. Di sini tidak dilakukan terminasi kehamilan apabila ada kontraindikasi yaitu korioamnionitis, kemudian kesejahteraan janinnya itu buruk, kemudian adanya tanda-tanda infartu. Lalu apabila usianya itu sudah lebih dari 34 minggu bisa dilakukan terminasi kehamilan, bisa dipilih sesar, dilihat dari indikasi ibunya, janin dan sirkulasinya, kemudian dilakukan pervaginam apabila tadi priming dari skor BISOP-nya itu kurang dari 5 dan dilakukan induksi oksitosin bila skor BISOP-nya itu lebih dari 5. Terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, jadi sudah tahu tentang ketuban pecah dini ya. Jadi tentang ketuban pecah dini tentang definisi, etiologi, kemudian pemeriksaannya, komplikasi, penanganannya, dan juga screening dan alur daripada pengelolaannya. Nah, sudah, jadi itulah ketuban pecah dini. Sudah ada gambaran sekarang? Ini, nah, silahkan kalau ada pertanyaan tentang ketuban pecah dini, monggo. Dokter, izin bertanya. Bahkan kemarin ada pasien yang KPD juga dokter. Sudah dilakukan pemantauan selama 2 hari, sudah membaik dari ibu maupun janinnya. Tapi tiba-tiba malam jam 9, jam 10 itu faktor risiko dari KPD-nya itu sendiri karena apa dokter? Apakah dari janinnya memang sudah? Jadi kan itu kan masih KPD kan? Iya. Dalam posisi semi-closed. Betul. Siapa nama kamu? Nur Fitra. Kepala lebih tinggi dari Dari tongkat. pantat. Jadi yang diganjal siapa? Punggungnya. Jadi yang diganjal adalah? Kepalanya. Jadi yang diganjal adalah? Punggungnya. Jadi yang diganjal adalah? Jadi yang diganjal adalah? Pantatnya. Bener kamu. Kalau punggung kan sama berarti kan? Berarti sesuai terapinya enggak? Enggak. Salah atau benar? Salah, pinter. Maksudnya yang bener pantatnya naik. Makanya diganjal apa? Pantat. Agar lebih tinggi. Jadi kalau nanti kamu punya bekerja di rumah sakit yang memiliki kerang, yang memiliki yang kayak di rumah sakit, mungkin kamu pernah itu kan ada yang otomatis itu pantat bisa naik. Kenapa kok ada 3 crank pada bed pasien itu? Kenapa ada 3 crank? Kan tahu crank ya, 2 crank, 3 crank. Kalau yang murah 2 crank, yang bagus 3 crank. Itu kenapa? Ini samanya naik. Jadi kalau nanti kamu visit pasien kan kamu masih visit, cranknya naikkan, biar nanti pantatnya lebih tinggi sedikit sehingga air ketubannya nggak keluar. Oke, nanya. Tadi kan untuk menegakkan diagnosis bisa pakai kertas lakmus atau yang Trazin, trazin. Beda itu, beda ya, beda. Jadi kalau profil biofisik itu untuk menentukan kita langkahnya mau bagaimana.
Paham? Langkahnya mau bagaimana di ibu ini nih. Tapi kalau mendiagnosis itu pakai tadi inspekulo, lakmus, kemudian dilihat keluar tidak cairan, itu gold standarnya itu. Kalau itu keluar, kita mau menentukan apa nih? Kan sudah terdiagnosis. Memastikannya dengan USG, apakah air ketubannya berkurang, paham ya? Jadi USG bukan gold standar, loh ya. Karena oligohidramnion belum tentu KPT, nitrazin test. Jadi diambil cairannya nanti Dikasih objek glass di mikroskop, harus ada gambaran pakis haji. Kalau nggak mampu juga, misalnya kamu nggak mampu nih saya beli mikroskop, ya tinggal diambil cairan di vaginanya, dimasak, betul, dimasak namanya apa? Evaporated test. Ya, kita akhiri untuk temu pakar kali ini. Jadi tentang ketuban penyadini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.